Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian menyimak video pembelajaran materi SNBT kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, aku selaku tutor akan membahas dan mengkaji secara lebih mendalam materi SNBT tentang literasi bahasa Indonesia atau bisa atau dapat kita sebut dengan LBI ya untuk pokok pembahasan terkait analisis paragraf satu dengan pembahasan yang lebih mendalamnya yaitu tentang menentukan tema bacaan seperti itu. Nah, hai study mates. Nah, tak kenal maka harus kenalan dong. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Najmi Muhammad Agus Nur, kalian bisa panggil Najmi seperti itu. Aku berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi negeri di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dan aku merupakan angkatan 2020. Dan ini eh, merupakan achievement ataupun bentuk penghargaan selama aku berkuliah ya, seperti itu. Dan apa aja sih yang akan kita pelajari pada pembahasan terkait menentukan tema bacaan kita kali ini? Nah, yang pertama kita akan membahas terkait definisi temanya terlebih dahulu nih. Mengapa harus membahas definisi temanya terlebih dahulu? Karena definisi tema ini merupakan dasar bagi kita untuk memahami terkait apa yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi, kita kuatkan terlebih dahulu nih fondasi kita sendiri terhadap apa yang kita pelajari. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan tema. Di sana nanti kita akan belajar terkait fungsi dan tujuan tema itu untuk apa sih, gunanya untuk apa sih seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara menentukan tema dalam bacaan. Dan mungkin ini berkaitan dengan kalian ketika nanti mengerjakan soal yang bertipe menentukan tema bacaan. Di sana kita akan sedikit mengulik dan mengkaji secara lebih mendalam terkait gimana sih cara kita menentukan tema dalam bacaan seperti itu. Dan sebelum kita berlanjut kepada pembahasan, yuk jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, mungkin ini bentuknya reflektif ya ke diri sendiri. Silakan setelah aku tanyakan dua pertanyaan ini, kalian bisa jawab secara pribadi seperti itu ya. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang tema? Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang tema itu sendiri? Nah, dan pernahkah kamu merasa kesulitan ketika hendak menentukan tema suatu bacaan? Nah, mungkin ketika semasa semasa sekolah kalian kemudian menemukan tipe soal menentukan tema bacaan, kalian merasa kesulitan gimana sih cara kita sendiri untuk menentukan suatu tema. Apa sih perbedaan tema dengan judul ataupun topik? Nah, nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya ya, seperti itu. Dan kita akan mulai dari fondasi dasarnya terlebih dahulu tentang definisi dari tema itu sendiri. Nah, lantas apa itu tema? Nah, tema adalah gagasan utama dalam sebuah karya yang menjadi acuan penulis dalam mengembangkan cerita seperti menentukan alur atau plot, konflik, dan penyelesaian konflik. Nah, kalian dapat meng-highlight aja hanya fokus ke kata-kata yang ditebalkan. Nah, tema adalah gagasan utama dalam sebuah karya. Intinya, tema itu merupakan gagasan utama. Nah, sehingga itu merupakan dijadikan sebagai acuan oleh penulis itu sendiri. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga atau KBBI, tema dijelaskan sebagai pokok pikiran atau dasar cerita. Jadi dasarnya si penulis dalam mengembangkan suatu cerita. Nah, seperti itu. Dan nantinya akan berkaitan dengan fungsi dan tujuan dari tema itu sendiri. Yuk kita bahas. Nah, lantas apa fungsi dan tujuan tema? Nah, tema menjadi pembatas bagi penulis dalam mengembangkan cerita supaya tersusun secara jelas dan tidak keluar dari lingkup cerita yang ditulis atau dibuat. Nah, seperti halnya kata yang ditebalkan di sini, tema menjadi pembatas. Ingat, tema itu sebagai pembatas untuk penulis membuat suatu cerita. Maka dari itu, karena tema menjadi pembatas eh, untuk penulis menulis suatu cerita, maka eh,
seringkali tema itu dijadikan acuan penulis untuk patokan. Nah, pembatas ataupun ruang lingkup atau bahkan cakupan dari tulisan atau bahkan cerita dan karangan yang penulis buat itu cakupannya sampai mana saja gitu. Supaya tidak melebar ke pembahasan yang lain. Misalnya temanya sudah ditentukan tentang keagamaan atau ketuhanan atau religi, tentu tidak akan membahas terkait patriotisme dong, tentu tidak akan membahas terkait eh, horor misteri misalnya seperti itu, tentu tidak akan membahas terkait tema perjalanan. Nah, maka dari itu ya, ya sudah, kalau temanya itu hanya dicakupkan pada ataupun dibataskan pada religi, tentang keagamaan, ketuhanan ataupun tentang ibadah, ya sudah, batasnya ada di sana. Karena balik lagi, tema itu menjadi pembatas bagi penulis seperti itu. Dan menentukan tema bertujuan pula untuk menyampaikan pesan-pesan atau amanat yang terkandung di dalam cerita. Nah, balik lagi, tidak jarang penulis-penulis cerita, nah itu tulisan-tulisan yang dibuat, eh, pesan ataupun amanat yang terkandung baik itu secara tersirat maupun tersurat, baik itu secara eksplisit maupun implisit pada suatu teks, itu merepresentasikan dari tema itu sendiri. Nah, tidak sedikit juga tema itu merepresentasikan dari pesan atau amanat yang terkandung seperti itu. Nah, jadi menentukan tema itu bertujuan pula untuk menyampaikan pesan atau amanat yang terkandung di dalam cerita yang telah dibuat supaya seperti itu. Contohnya, kalau temanya itu tentang patriotisme ataupun perjuangan, tentu pesan atau amanat yang terkandung di dalam teksnya itu berarti tentang kegigihan seseorang dalam mempertahankan kemerdekaan misalnya. Seperti itu. Tidak akan terjadi kalau misalnya temanya itu membahas tentang patriotisme atau perjuangan, pesan ataupun amanatnya itu tentang ketakwaan kepada Tuhan. Kan itu tidak ada relevansi antara tema dengan pesan atau amanat kan, seperti itu. Jadi tema juga bertujuan untuk menyampaikan pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita ya. Seperti itu untuk fungsi dan tujuan dari tema. Nah, dan ini menjadi hal yang sering kali kalian bingungkan ketika mengerjakan ataupun menemukan soal dengan tipe soal menentukan tema dalam bacaan. Nah, ada 6 langkah yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan simpulan suatu bacaan. Yang pertama tentu ini yang menjadi dasarnya, yang menjadi awalnya adalah membaca teks secara cermat. Nah, tema itu tidak akan jauh dari apa yang disampaikan oleh teks, ataupun sebaliknya teks itu pasti merepresentasikan ataupun mencerminkan dari tema yang telah ditentukan oleh si penulis di awal sebelum menulis itu sendiri seperti itu. Jadi hal yang pertama yang harus kalian coba lakukan adalah membaca teks secara cermat seperti itu. Perhatikan kalimat per kalimat, paragraf per paragraf yang ada di teks seperti itu. Dan yang kedua adalah mencatat tokoh dan konflik yang dihadapi. Nah, ini juga menjadi cerminan terhadap tema itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menelaah kata yang sering muncul. Nah, tidak jarang tema itu direpresentasikan lewat kata yang sering muncul pada suatu teks seperti itu. Jadi tidak tidak eh, jarang juga kata-kata yang digunakan oleh penulis pada teks itu mengacu pada tema yang telah ditentukan sebelumnya yang menjadi pembatas seperti itu. Jadi menelaah kata yang sering muncul menjadi salah satu solusi bagi kalian untuk mengidentifikasi dengan mudah dalam menyelesaikan soal menentukan tema bacaan ya. Seperti itu. Yang keempat, menentukan sudut pandang penulis. Nah, sudut pandang penulis itu bisa dari eh, penggunaan kata aku, dia, atau nama tokoh. Nah, seperti itu maksudnya adalah mungkin ini akan berkaitan dengan kata ganti persona ya, atau kata ganti orang. Ini akan berkaitan dengan eh, kata ganti tersebut, sudut pandang seperti itu ya. Dan yang kelima adalah menentukan pesan atau amanat yang terkandung. Seperti halnya yang sudah disampaikan pada bagian fungsi dan tujuan adanya tema, pesan atau amanat yang terkandung itu menjadi representasi ataupun perwakilan dari tema itu sendiri. Ketika pesan atau amanatnya itu tentang tentang ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian giatnya eh, beribadah, tentu temanya itu tentang religius seperti itu.
Dan setelah kalian melewati eh, catatan-catatan atau langkah-langkah dari poin yang pertama sampai poin kelima. Yang keenam adalah menentukan kesimpulan dari catatan-catatan di atas atau poin-poin sebelumnya. Dan perlu kalian ingat terkait cara ataupun langkah menentukan tema dalam bacaan ini, eh, karena ini sifatnya adalah runtut. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk kepada poin yang kelima, menentukan pasangan ataupun amanat yang terkandung, kalian harus terlebih dahulu menyelesaikan poin satu, 2, 3, dan 4. Jadi tidak bisa diloncat ya. Jadi kalian mau tidak mau harus melewati satu persatu langkah ini dalam menentukan tema supaya eh, cara kalian menentukan tema itu lebih efektif dan juga efisien, baik itu dari segi waktu ataupun dari segi ketepatan tema yang akan kalian jawab seperti itu ya. Nah, maka eh, tidak elok ataupun tidak afdol kalau kita tidak eh, istilahnya mengetes pemahaman yang kalian dapatkan eh, pada pembelajaran kali ini. Di sini ada beberapa latihan soal dan mungkin juga nanti aku akan coba bahas satu persatu. Tapi untuk menguji pemahaman kalian juga, ketika aku misalnya menampilkan soal yang ada pada layar kalian atau misalnya akan aku coba bacakan juga, kalian boleh pause terlebih dahulu, berhentikan terlebih dahulu videonya supaya apa? Supaya kalian juga terasah ya penalaran kalian, supaya kalian juga terasah terkait pemahaman kalian, aplikasi yang dapat kalian aplikasikan maksudnya dari materi yang sudah kalian dapatkan tadi ya, seperti itu. Kita mulai dari soal yang pertama terlebih dahulu dengan model model soal pilihan ganda. Di sini ada judulnya adalah Ethiopia seperti itu. Nah, Ethiopia adalah negara tertua di dunia. Nah, perlu kalian ingat sebelum kita lanjut ada yang terlupa sedikit tip yang dapat aku coba sampaikan untuk menyelesaikan soal bahasa Indonesia dengan catatan soalnya itu memiliki teks, kalian harus baca soalnya terlebih dahulu ya. Setelah kalian baca soalnya terlebih dahulu, kemudian menemukan kata kunci ataupun hal yang ingin ditanyakan oleh soal, kalian bisa lanjut membaca teks itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Supaya kalian tidak membaca teks secara berulang gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian telah mengetahui kata kunci yang ditanyakan oleh soal, kemudian eh, kalian membacanya, berarti kalian tinggal fokus aja kepada apa yang ditanyakan saja seperti itu. Dan soalnya adalah tentang tema bacaan di atas adalah, nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. A. Berdirinya negara Ethiopia. B. Letak negara Ethiopia. C. Usia negara Ethiopia. D. Ciri-ciri geografis negara Ethiopia. E. Keadaan alam negara Ethiopia. Dan kita akan baca teksnya ya. Nah, seperti itu. Ethiopia adalah negara tertua di dunia. Negara itu telah terbentuk sejak sebelum 4.900 tahun yang lalu. Ethiopia terletak di Afrika Timur, tepatnya di sebuah selatan pintu masuk Laut Merah atau terusan Swiss. Negara tetangganya adalah Kongo, Sudan, Somalia, dan Djibouti. Seperti itu. Wilayah Ethiopia cukup luas, hampir 2 kali luas Pulau Sumatera. Negeri ini sering dilanda cuaca buruk dan musim kering berkepanjangan. Ethiopia adalah negara peternakan kelas 1 dunia. Jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta kuda. Ethiopia juga merupakan negara pengekspor kopi terbesar ke-6 dunia. Pada tahun 1985, akibat kemarau yang sangat panjang, negeri ini menggemparkan dunia karena dilanda krisis pangan dan penduduknya menderita kelaparan hebat. Nah, oke, silakan eh, kalian bisa jawab soal ini. Pause terlebih dahulu, atau aku coba hitung. Satu, dua, tiga. Yuk, kita akan bahas. Jadi, jawaban yang benarnya adalah D. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa jawabannya adalah D, ciri-ciri geografis negara Ethiopia. Ini pembahasannya. Untuk menjawab tipe soal seperti ini, kalian perlu membaca dan mengidentifikasi secara cermat kata kunci yang sering disampaikan pada teks. Ingat, kalian perlu membaca dan mengidentifikasi secara cermat ya.
Kemudian temukan kata kunci yang sering disampaikan pada teks. Nah, biasanya kata kunci ada yang tersirat atau implisit, yaitu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, dan ada yang tersurat atau eksplisit. Nah, pada teks disampaikan terkait situasi geografis negara Ethiopia, dari mulai letaknya di mana, kemudian luasnya berapa, cuaca yang ada di negara Ethiopia itu bagaimana, sampai dengan situasi peternakan di negara Ethiopia itu seperti apa. Seperti itu. Jadi, soalnya itu merupakan representasi dari geografis, letak geografis ataupun ciri-ciri geografi itu sendiri. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang benarnya adalah D, ciri-ciri geografis negara Ethiopia. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sudah dengan model soal yang berbeda, yaitu pilihan benar dan salah. Di sini disajikan cerita yang mungkin disesuaikan dengan tema. Apakah temanya ini sesuai dengan cerita, atau sebaliknya ya, cerita ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan di sini? Apakah cerita di sini merupakan bertema religi, benar atau salah? Yuk kita baca secara saksama seperti itu. Ceritanya adalah kami dibukakan Allah sebuah lembar kitab yang nyata bahwa kuasanya demikian besar tak terbatas. Sudah sepatutnya dialah tempat berserah dan memanjatkan segala doa pun pinta seperti itu. Dan temanya di sini katanya religi. Nah, menurut kalian benar atau salah? Coba jawab. Coba hitung. Satu, dua, tiga. Yuk kita bahas. Nah, dan jawabannya benar. Cerita tersebut bertema tentang religi. Nah, mengapa religi? Nah, kita bisa mengidentifikasi setiap kata yang digunakan oleh penulis pada paragraf ini. Nah, untuk menjawab tipe soal seperti ini, kalian dapat mengidentifikasi terlebih dahulu. Ingat, dari segi kata yang digunakan pada cerita. Karena tidak tidak sedikit atau tidak jarang kata itu merepresentasikan ataupun mewakilkan dari tema itu sendiri. Nah, kata yang digunakan pada cerita didominasi tentang keagamaan dan ketuhanan, atau bisa kita sebut dengan religius atau religi. Jadi, jawaban yang benar untuk kesesuaian cerita dengan tema ini adalah benar, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang atau soal yang selanjutnya. Sudah dengan model soal yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Ya, yakni sekarang udah isian singkat ya. Dan di sini juga sebetulnya sudah disediakan pembahasannya. Mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya apakah tema itu sama dengan judul dan juga topik, lantas kalau berbeda apa perbedaannya dong? Seperti itu. Di sini tema tentu saja berbeda dengan judul ya. Supaya tidak keliru cara membedakannya, tema merupakan dasar yang ditentukan oleh penulis ketika akan membuat suatu karya. Nah, sedangkan judul adalah cerminan atau rangkuman sederhana dari seluruh isi cerita dan ditentukan oleh penulis ketika sudah selesai membuat karya. Nah, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan antara perbedaan antara tema dan juga judul. Nah, kalau tema itu merupakan dasar yang ditentukan oleh penulis ketika akan membuat suatu karya yang memang tujuannya itu untuk pembatas sebagai pembatas supaya ceritanya itu tidak melebar kemana-mana seperti itu. Sedangkan judul itu merupakan cerminan ataupun rangkuman sederhana dari seluruh isi cerita seperti itu. Dan yang kedua adalah penentuan tema itu ditentukan di awal sebelum menulis seperti itu. Supaya apa? Kembali lagi ke tujuan supaya karangan ataupun cerita atau bahkan tulisan yang penulis buat itu tidak melebar kemana-mana, tetap di satu jalur yang sama sesuai dengan tema. Beda halnya dengan judul, karena judul di sini fokusnya adalah sebagai cerminan atau rangkuman dari keseluruhan isi cerita, maka judul ditentukan setelah cerita itu dibuat seperti itu ya. Dan berbeda pula dengan topik, tema akan lebih spesifik dalam membahas cerita yang dibuat, sedangkan topik cakupannya masih umum. Jadi kalau misalnya ada kalian yang menganggap bahwa topik itu lebih apa ya, lebih sempit cakupannya dibanding tema itu salah ya. Jadi kalau misalnya kita coba representasikan atau gambarkan secara hierarki, yang lebih luas itu adalah topik. Kemudian setelah topik itu ada tema, dan setelah tema itu ada judul. Nah, seperti itu untuk pembahasan isian singkat. Jadi, aku harap kalian jangan bingung lagi ya cara membedakan tema itu seperti apa,
judul itu kayak gimana dan topik itu kayak gimana. Seperti itu. Dan itulah pembahasan materi berikut latihan soal dan pembahasannya. Nah, dan di sini ada hal yang perlu kalian perhatikan untuk materi kali ini, untuk tipe soal kali ini. Nah, yang pertama adalah tema adalah dasar yang digunakan oleh penulis untuk membuat sebuah cerita. Ini menjadi dasar, tema menjadi dasar dari digubahnya ataupun ditulisnya suatu tulisan oleh si penulis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembatas seperti itu. Dan ingat, tema tidak sama dengan topik dan judul ya. Perlu kalian ketahui dan highlight bahwa tema itu tidak sesuai dengan topik dan judul. Dan cakupannya pun mungkin tadi sudah disampaikan ya seperti itu. Dan yang ketiga, untuk mengerjakan soal menentukan tema bacaan, kalian harus baca secara cermat teksnya terlebih dahulu. Kemudian, identifikasi kata-kata yang sering muncul dan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, seperti itu akhir kata dari aku pribadi. Nah, aku sebelumnya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada donatur Let's Study yang sudah membantu dalam produksi materi ini seperti itu atau dalam hal pembiayaan. Kemudian untuk study mates bisa mereview kembali ya bahan pembelajaran dari textbook yang telah dibagikan, kemudian PowerPoint dan latihan soal supaya apa? Supaya pemahaman kalian terhadap suatu hal itu tidak hanya langsung ke titik yang ditanyakan saja, tetapi aku harap kalian bisa kuatkan terlebih dahulu fondasinya seperti itu atau dasarnya. Ketika kalian paham materinya, ketika kalian paham fondasinya, latihan soal seperti apapun, tipe soal seperti apapun akan kalian hadapi dengan mudah. Nah, seperti itu dari aku pribadi. Nah, terkait textbook, PowerPoint, dan latihan soal, kalian bisa akses di description box. Kemudian Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajarannya juga seperti itu. Dan jangan lupa dicek ya study mates. Nah, seperti itu. Dan di sini seperti halnya yang ada pada layar kalian, barangkali StudyMate juga mau mensupport untuk Let's Study dengan pendonasian dan dari kami pun Let's Study tidak membatas terkait jumlahnya ataupun nominalnya. Dari kami hanya seikhlasnya saja seperti itu. Nah, kemudian selain donasi juga dalam bentuk uang ataupun finansial, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates ya. Supaya apa? Supaya kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh banyak orang juga dong seperti itu. Kemudian, ayo follow akun sosial media Study pada Instagram, Twitter, dan juga TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Jadi tidak hanya sekadar pembahasan kali ini. Barangkali ada informasi-informasi nih tentang seleksi PTN-PTN yang akan kalian dapatkan pada sosial media Let's Study seperti itu. Jadi akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!